Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semuanya baik-baik saja ya. Marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik. Sebelum itu kita cek kehadiran dulu. Kardi hadir ya, Nabila hadir, Say nggak datang ya, Faya hadir. Kondisi ruangan jaringan kalian bagus ya semua ya, kamera dihidupin. Tetap semangat walaupun pembelajaran hari ini menggunakan online, tapi kita bisakan semaksimal mungkin. Bagaimana pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang akidah akhlak. Sekarang kita akan membahas tentang meneladani sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah melalui perenungan dan diskusi siswa dapat menunjukkan sifat-sifat utama Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian pentingnya ini, peserta didik dapat mampu menjelaskan keutamaan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian peserta didik dapat mampu mengidentifikasi terhadap keutamaan sifat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian peserta didik dapat meneladani keutamaan sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian peserta didik dapat menganalisa kisah teladan sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Selanjutnya peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi langsung saja kita ulas hari ini, pembelajaran hari ini, yaitu pertama kita akan membahas tentang Abdurrahman bin Auf. Pertama, riwayat hidup singkat Abdurrahman bin Auf. Kira-kira siapa itu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ialah salah seorang sahabat Nabi dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Jadi di antara sahabat ada 10 sahabat yang dijanjikan akan masuk surga nantinya, yaitu salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Pada masa jahiliyah, Abdurrahman bin Auf dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Berarti seseorang yang masuk Islam awal-awal, bisa dikatakan awal-awal. Adapun teladan yang bisa diambil dari Abdurrahman bin Auf, pertama, Abdurrahman bin Auf memiliki watak yang dinamis, dan ini dampak menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala semata sebagai bekal di akhirat kelak. Ia juga dikenal sangat pemurah. Selain pemurah, beliau juga seorang dermawan
Ia dikenal pula sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis sekitar 128 hadis yang ia riwayatkan. Selanjutnya, sahabat kedua ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Pertama, sebelum masuk Islam, tidak diketahui kapan pasti Abu Dzar Al-Ghifari ini lahir. Sejarah hanya mencatat ia lahir dan tinggal dekat jalur kafilah Makkah, Syria. Riwayat hitam masa lalu Abu Dzar Al-Ghifari tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abu Dzar Al-Ghifari bersama keluarganya, ibu dan saudara lakinya Anis Al-Ghifar. Abu Dzar hijrah ke Najd atas Arab Saudi. Ini merupakan hijrah pertama Abu Dzar dalam mencari kebenaran di Najd. Abu Dzar tak lama tinggal sekalipun banyak ide-ide yang dianggap revolusioner sehingga tak jarang mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Alasan yang kedua ialah masuk Islam. Mendengar datangnya agama Islam, Abu Dzar pun berpikir tentang agama baru ini. Saat itu ajaran Nabi Muhammad ini telah mulai menguncangkan kota Makkah dan membangkitkan gelombang kemarahan di seluruh jazirah Arab. Tentunya Abu Dzar Al-Ghifar ini yang telah lama merindukan kebenaran langsung tertarik kepada Rasulullah dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Ia pergi ke Mekah dan sekali-sekali mengunjungi Ka'bah. Sebulan lebih lamanya ia mempelajari dengan seksama perbuatan dan ajaran Nabi Muhammad. Waktu itu masyarakat kota Mekah dalam suasana saling bermusuhan. Setelah itu Abu Dzar Al-Ghifari berpegang teguh kepada Islam dan masuk Islam, menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Mendapat kepercayaan Nabi Muhammad, Abu Dzar ditugaskan mengajarkan Islam di kalangan sukunya, meskipun tak sedikit rintangan yang dihadapinya. Misi Abu Dzar tergolong sukses. Bukan hanya ibu dan saudara-saudaranya, hampir seluruh suku-sukunya yang suka merampok berhasil diislamkan. Itu pula yang mencatat dirinya sebagai salah satu penyiar Islam fase pertama dan terkemuka. Perlu diketahui bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini dari golongan ataupun keluarga ataupun saudara-saudaranya di tempat keluarga itu adalah seorang perampok, yang dulunya seorang perampok kemudian bertobat menjadi Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pelayanan du'afa dan pelurus penguasa. Sejatinya semasa hidupnya Abu Dzar Al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum du'afa, prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin. Itu ia tetap pegang di tempat barunya di Syria. Namun di tempat baru ini ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewah. Ia malahan memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapat hak istimewa, dan dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Ajaran egaliter bicara membangkitkan massa melawan penguasa dan kaum borjuis itu, sehingga penguasa saat itu bertobat atas kesalahan yang ia lakukan. Dari sini kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membacaan doa. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.